Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Oh, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Oh, setiap hari kami bersyukur Tuhan. Setiap hari dapat menyembah-Mu, duduk di bawah kaki-Mu. Pencipta agung kami, pemelihara hidup kami. Hadirat-Mu aku puas, di hadirat-Mu aku bebas, di hadirat-Mu ada terang kehidupanku.
pernyataan kuasa kekuatanmu. Di hadiratmu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadiratmu, di hadiratmu aku puas. Di hadiratmu aku bebas. Di hadiratmu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatanmu. Di hadiratmu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadiratmu ada terang kehidupanku, nyataan kuasa kekuatanmu. Di hadiratmu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Setiap hari dapat menikmati hadiratmu. Setiap hari dapat memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Saat ku membuka mataku, lihat wajah-Mu. Saat ku pandang wajah-Mu, ku peroleh pengharapan. Saat ku membuka mataku, ku lihat wajah-Mu. Saat ku pandang wajah-Mu, ku peroleh pengharapan. Hanya dalam-Mu, tinggal dalam-Mu, hidup di dalam-Mu, dan sabda-Mu yang beri kekuatan. Saat ku membuka mataku, ku lihat wajah-Mu. Saat ku pandang wajah-Mu, ku peroleh pengharapan. Hanya dalam-Mu, tinggal dalam-Mu, hidup di dalam-Mu, dan sabda-Mu yang beri kekuatan. Hanya dalam-Mu, tinggal dalam-Mu,
hidup di dalammu, dan sabdamu yang beri kekuatan. Firman yang telah lahir dalamku, firman yang jadi perlindunganku. Dia yang berikanku kekuatan. Damai sejahtera hanya dalammu, tinggal dalammu. Hidup di dalammu, dan sabdamu yang beri kekuatan. Hanya dalammu, tinggal dalammu. Hidup di dalammu, dan sabdamu yang beri kekuatan. Dan sabdamu yang beri kekuatan. Dan sabdamu yang beri kekuatan. Oh, hadirat-Mu Tuhan ku rasakan, firman-Mu Tuhan kehidupan. Hadir-Mu itu yang sangat indah. Oh, oh, Kau segalanya Tuhan. Diberkatilah Engkau Tuhan, kami memuliakan-Mu, meninggikan Engkau selamanya. Terpujilah Tuhan. Oh, haleluya, terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Setiap kali kami ada di tempat ini Tuhan, kami boleh merasakan bagaimana usaha-Mu yang baru untuk menyatakan diri-Mu. Bukan sekedar supaya Engkau dikenal, tapi supaya setiap ciptaan-Mu boleh mengalami betapa indahnya Tuhan. Betapa indahnya hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Pagi ini kami siapkan hati kami untuk diajari oleh Tuhan dengan cara yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Kami persembahkan pikiran kami, akal budi kami, supaya dapat diajar oleh Tuhan dengan rasa lapar dan haus, dengan penuh kerinduan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Mari kita yang merindukan Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan. Shalom semua. Selamat pagi. Shalom semua, selamat pagi. Shalom, selamat pagi. Shalom semua, selamat pagi.
Malam semua, selamat pagi. Selamat pagi semua. Kenapa suara mulai Hen? Amannya Hen? Sehatnya kamu? Sehatnya Hen? Sehat, Pak. Agak flu aja. Oh, baiklah. Oke. Tadi kayak suaranya berbeda gitu kan. Baik, puji Tuhan. Ada yang mau cerita pagi ini? Pak Tian yang mau cerita. Apa yang dialaminya selama 1 minggu ini? Pak Tian yang mau cerita? Enggak ya? Ceritanya, kalau enggak angkat tangan. Kayak gitulah. Baik, puji Tuhan saudara ya. Saudara, Tuhan itu saudara tidak seperti yang kita bayangkan. Dia itu saudara punya perasaan yang unik saudara. Tidak seperti yang dibayangkan oleh manusia saudara. Saudara, ya memang dia pencipta kita saudara. Tapi saudara, dia itu apalagi ketika dia telah menjadi manusia itu saudara. Saudara, tahukah saudara, ketika dia itu menjadi manusia, itu berarti dia itu menjadi salah satu seperti kita, saudara. Sudah, sudah ya, saudara. Ketika dari zaman Taurat kan, disitulah manusia diajar menyembah, menyembah Tuhan, mempersembahkan korban atau apapun itu, saudara. Sebenarnya itu bukanlah demi Tuhan. Seolah-olah dia membutuhkan penyembahan kita. Bukan. Atau oh, apapun berikutnya yang dia perintahkan kepada kita melalui Taurat, melalui apapun firman Tuhan. Itu bukanlah semata-mata demi demi dia, bukan. Jadi saudara, ketika dia itu memberikan perintah kepada manusia, sebetulnya demi ciptaan. Saudara, Tuhan itu adalah satu pribadi yang sangat unik sekali, saudara. Ketika
dia berfirman, dia terikat dengan perkataannya, saudara. Apapun yang dilakukan dia, gitu, dia terikat dengan segala apa yang difirmankan dia. Gitu. Saudara, Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat kesepian. Bukan karena eh, bukan karena dia itu butuh, bukan dari bahasa kita gitu. Kalau kita kesepian, kita butuh teman. Bukan. Jadi dia pribadi yang dimana tidak ada tidak ada dari ciptaan itu yang bisa mencapai seperti dirinya. Gitu. Tidak ada bisa karena dua jarak itu, pencipta dan ciptaan. Nah, jadi Tuhan itu telah belajar sekian waktu lamanya gitu. Ketika dia berbagi hidup dengan ciptaannya gitu. Lebih baik saya katakan ciptaan karena sebetulnya segala sesuatu itu ada di dalam dia. Jadi kalau kita bisa melihat seluruh ciptaan ini, mau alam semesta, mau apapun, saudara. Tadinya semua itu sebelum ada pengetahuan, tadinya itu ada di dalam Tuhan. Jadi yang kita lihat secara kasat mata ini semua gitu. Itu semua ada di dalam dia. Bagaimana manusia bergerak, bagaimana pertama kali manusia menemukan satu teknologi gitu ya. Teknologi di bidang apapun gitu. Semua itu ada di dalam Tuhan. Segala sesuatu yang bergerak di dalam dia. Jadi eh, kehidupan ciptaan itu ada di dalam dia gitu. Apa yang kita lihat semua itu semua bergerak di dalam Tuhan. Sulit memang menjelaskan ini, saudara. Tetapi kalau kita mengingat pada mulanya gitu ya, maka tentu kita akan dengan mudah memahaminya semua. Dan ketika dikatakan dia menjadi manusia, itu benar-benar saudara, eh, Tuhan yang selama ini dikenal ciptaan itu sebagai makhluk mungkin yang superior gitu ya. Dia bisa melakukan apa saja atau apapun itu ya. Eh, lambat laun, saudara, Tuhan yang dianggap seperti itu, saudara. Sebetulnya itu sangat apa ya? Ya, menyedihkan hati Tuhan. Apalagi ketika manusia itu melakukan segala sesuatu itu sebagai kewajiban, bukan dari dalam hati mereka. Karena ingat ya, Tuhan itu kan sebagai satu patron gitu. Sebagai satu apa ya? Satu ketetapan. Jadi ingat pertama-tama Tuhan adalah kasih. Tentu saudara, seorang yang benar-benar memiliki kasih yang murni. Kalau saudara bayangkan diri saudara. Bayangkan saja diri saudara. Tentu saudara tidak akan ingin dipuji oleh orang yang apa ya, tidak dari hatinya. Kalau ada orang memuji saudara misalnya karena ada yang dia inginkan gitu, tentu saudara akan benci orang itu. Dia mungkin baik-baik sama saudara dari mukanya gitu mungkin baik. Tapi begitu saudara dengar, lihat kehidupannya, begitu saudara dengar misalnya ternyata tidak seperti itu dia, bagaimana saudara menilai orang itu? Itulah gambaran kita sedikit. Tapi kan kita hanya punya satu kebencian kan?
tentu kita tidak ingin memandang orang itu. Tetapi Tuhan itu unik, saudara. Makanya, saudara, kadang kita itu salah menilai orang tua kita. Iya, karena itu anak dia. Kita misalnya anak dia kan, kita punya saudara. Mungkin saudara kita ini menjengkelkan bagi orang tua kita. Bagi kita gitu, bagi yang lain. Gitu kan. Tapi sekalipun orang tua kita katakan mungkin dia sampai marah terhadap orang itu. Tapi tahukah saudara, hatinya, kebencian hati seorang orang tua kepada anak tidak seperti kebencian antara kita dengan saudara kita. Tidak. Itu satu contoh kecil dari keunikan hatinya Tuhan. Nah, jadi saudara ketika dia itu, tahukah saudara, apa yang diinginkan dia ketika kita itu mulai mengenal dia? Tuhan tahu saudara di dalam diri kita, kita itu menginginkan kehidupan yang lebih baik gitu. Iya. Tetapi ada satu hal, dia ingin memang benar-benar dia ingin supaya kita tahu bahwa segala miliknya Tuhan itu milik kita. Tapi dia tunggu waktu sampai kita itu mulai dewasa sedikit. Walaupun dia tahu saudara. Jadi dulu saudara sebelum kehidupan seperti sekarang, ribuan tahun yang lalu atau jutaan tahun yang lalu, kita tidak tahu karena itu sifatnya kekekalan gitu. Ya. Ketika dia berikan satu kelebihan kepada ciptaan yang lain dibandingkan dengan ciptaan yang lain gitu. Ketika seseorang diberikan otoritas untuk menghandle banyak pekerjaan, maka ciptaan itu menjadi merasa dirinya itulah awalnya kekacauan. Dia merasa tanggung jawabnya terlalu berat dan dia butuh penghargaan. Dia butuh orang berterima kasih kepada dia. Atau dulu belum ada manusia. Karena manusia itu orang gitu kan. Mungkin ciptaannya. Nah, saudara, pada waktu itu si ciptaan itu kan tidak punya pengalaman tentang kehidupan ini. Yang punya karena kan itulah bedanya antara pencipta dengan ciptaan. Jadi saudara, bayangkan saudara, Tuhan itu sebagai satu pribadi di mana kehidupan itu semua berasal dari dia. Pokoknya dialah sumber gitu. Jadi ciptaan itu kan nggak mungkin akan mencapai pencipta, seorang pencipta. Nggak akan mungkin. Gitu ya. Nah, saudara, ketika oh, ketika dia itu mulai share tentang diri, sedikit gitu, share tentang diri. Maka dia akan perhatikan ciptaannya itu bagaimana. Makanya saudara, kalau saudara perhatikan seluruh apa yang ada di alam semesta ini. Dari situ saudara akan melihat bagaimana sebetulnya rupa daripada pencipta kita itu saudara. Jadi sebetulnya Tuhan itu tidak bisa kita gambarkan. Tidak ada rupa di antara seluruh ciptaan ini yang boleh menggambarkan Tuhan itu seperti ini. Jadi ketika kita melihat, kan manusia itu kan bisa melihat itu, bisa membedakan. Manusialah yang oleh karena dia makan pohon pengetahuan itu, jadi dia bisa itu membeda-bedakan. Nah, lahirlah di dalam dia, misalnya dia melihat misalnya kalau rupa gitu kan,
mata sipit, besar, dan sebagainya gitu. Hidung uh, datar dengan hidung yang mancung gitu kan. Atau apa saja dari lesung pipit lah segala macam. Rambut lah, lurus keriting, kulit lah, hitam, atau apa gitu ya. Nah, di situ saudara, orang itu, manusia itu akibat daripada kerusakan itu, manusia itu mulai membandingkan dirinya dengan manusia lain. Oh, yang ini cantik. Oh, yang ini tampan. Yang ini jelek. Ketika ada satu gambaran, jadi ada kesepahaman. Oh, kalau yang kayak gini tuh cantik. Dari tinggi badan, dari langsing atau gemuk gitu. Semua saudara itu sehingga ada satu aturan yang dibuat oleh manusia. Oh, ini cantik tanpa sadar saudara. Ini jelek. Sehingga saudara, orang membayangkan Tuhan itu mungkin seperti orang Eropa, seperti orang Yahudi. Sementara dia kalau dia dari kasta yang rendah, enggak, Tuhan enggak kayak gini. Sama juga, dia akan menganggap, oh Tuhan itu enggak mungkin seperti binatang. Ada orang yang mengatakan dia membuat gambaran binatang dan sebagainya. Sehingga di kitab Wahyu itu saudara, Tuhan itu dalam 4 rupa manusia diambil. Tapi bukan berarti ada rupa apa namanya singa kan, ada raja wali kan, ada rupa manusia, ada singa gitu kan. Walaupun 4 itu digambarkan sebagai gambar Tuhan gitu, tapi itu tidak bisa menggambarkan Tuhan seluruhnya. Tidak bisa. Nah, jadi tapi manusia itu saudara, jadi begitu dia mendapatkan sedikit, itulah yang dipikirkan oleh Tuhan. Saudara. Jadi akibat daripada kerusakan itu, ingat begini saudara ya. Ketika dia melarang manusia itu makan buah itu, saudara. Ingat pelajarannya kan? Kenapa manusia itu memakan buah itu? Karena ada di situ. Karena ada pohon itu di situ. Kalau Tuhan tidak menghendaki mereka makan itu, tentu tidak akan ada pohon itu di situ. Ya dong. Hanya kan kalau misalnya kalau listrik kan, misalnya gitu, kita bilang sama anak kita gitu, oh, jangan sentuh itu. Maka nanti kamu begini tuh bahaya gitu. Kita akan membuat uh, bagaimana alat-alat yang berbahaya itu kita akan jauhkan kan, dari anak kita kan. Misalnya lah kalau apalah misalnya kita tahu itu beracun gitu. Gak mungkin kita taruh di situ. Misalnya apa minyak tanah apa gitu sembarang gitu kan, gak mungkin kan. Nah, jadi saudara, ketika dia membuat pohon itu di situ dan dia melarang, jangan kamu makan. Karena pada saat kamu memakannya, pastilah kamu mati. Itu saja perintahnya, tapi di dalam perintah itu ada kasih yang sangat dalam. Kenapa saudara? Karena memang sudah ada kejadian seperti itu sebelumnya. Itulah kejatuhan Lucifer. Itu sebetulnya. Jadi ingat saudara, Lucifer itu sebelum ada manusia, ya itulah keluarganya. Keluarganya Tuhan. Karena kan roh kan. Sama-sama roh waktu itu saudara. Ya, tepat seperti sekarang. Allah itu nggak kelihatan. Makanya dia bisa ini saudara, dia bisa ketika dia itu merasa kayaknya nggak ada Tuhan itu, gitu kan? Makanya dia bisa
Kayak dia mau mendirikan tahtanya gitu loh. Padahal sebetulnya itu benar. Dia itu tadinya sebelum sebelum ada pelanggarannya dia, kehidupan itu berjalan dengan baik semua. Sebelum ada pelanggaran itu, saudara, sebelum ada kesombongan itu. Makanya ketika Tuhan itu menciptakan manusia, dia memperagakan kepada alam semesta ini, kepada ciptaan yang lain. Namun saudara, pada waktu itu iblis telah jatuh, sehingga apalagi ketika dia sudah dilemparkan ke bumi kan, terjadi kekacauan di bumi gitu. Oke, di mana manusia tinggal. Anehnya kan, Tuhan itu menciptakan manusia tidak di planet yang lain gitu. Karena kan pada waktu pertama kali bumi itu adalah tempat pembuangan sampah dari sorga, yaitu si Lucifer tadi. Itu tempatnya. Tapi anehnya disitulah Tuhan menunjukkan pekerjaan, ya kan? Dengan menciptakan manusia, dibuatlah Taman Eden gitu. Oke, dia mulai gitu. Tentu kan pada waktu itu yang memperhatikan pekerjaan Tuhan itu adalah Lucifer dan malaikat-malaikat yang jatuh itu. Sementara malaikat yang tidak ikut terseret dengan perbuatan Lucifer itu ada di sorga atau ada di alam roh, di tempat yang lain yang terlindung dari hasutan si Lucifer tadi. Lihat ya, jadi ada dua kerajaan, kerajaan sorga dan kerajaan dunia. Oke, jadi dua kerajaan kan, tadinya cuma kerajaan sorga. Jadi begitu dia mengatakan jangan makan itu, oke, dia itu tentu kan manusia, dari mana dia mengerti orang dia itu masih belum punya pengalaman gitu. Dia punya kesibukan yang lain. Si manusia pertama kan. Nah, ketika manusia pertama itu di-split jadi manusia perempuan, yang kedua gitu kan, di-split di situ kan. Ingat, tadinya cuman satu manusia. Belum ada laki-laki, belum ada perempuan kan. Jadi pada waktu itu Adam tidak boleh kita katakan dia laki-laki. Nggak bisa. Tapi manusia. Nah, setelah di-split, barulah Adam itu menjadi laki-laki dan Hawa itu menjadi perempuan. Jadilah ada namanya. Jadi Adam itu artinya laki-laki, Hawa itu artinya perempuan. Gitu ya. Jadi kalau boleh katakan, apa jenis kelaminnya? Adam gitu. Kalau perempuan, apa jenis kelaminnya? Hawa gitu loh awalnya ya. Tapi semenjak ada bahasa, kalau bahasa Indonesia, Adam itu laki-laki, Hawa itu perempuan. Kalau bahasa Inggrisnya, Adam itu apa namanya? Man gitu ya. Terus lalu uh, perempuan itu woman. Oke, bahasa yang lain. Oke, situ ya perbedaannya. Jadi saudara, ketika dia buat perintah itu, ingat saudara, dia itu bukan uh, dia kan Allah kan, kita si Adam itu nggak tahu, pokoknya yang dia tahu jangan makan itu aja gitu. Tapi sesudah ada perempuan itu, disitulah kita mulai melihat perbedaan laki-laki dan perempuan. Gitu. Disitulah mulai terpisah gitu sebetulnya. Si laki-laki tadi saudara, karena dia itu memang sumber. Dibuat manusia. Jadi sebetulnya Adam itu adalah sama seperti Tuhan itu gitu. Jadi Adam itu adalah Tuhan atas seluruh ciptaan.
pertama kali. Sebelum kita kenal Yesus sebagai Tuhan atas ciptaan gitu, Adam yang pertama kali. Tentu saudara, itu kan Tuhan yang memerintah di dalam dia. Roh Tuhan ada padaku. Nah, gitu loh saudara. Tapi kan Adam kan belum tahu dulu roh Tuhan ada padaku. Sekarang baru kita tahu. Ketika Yesus mengatakan roh Tuhan ada padaku. Oh, si Yesaya bilang kayak gitu kan. Dia kan tentu tidak bilang dirinya. Saudara, Yesaya itu tidak dikasih pengertian ketika dia mengucapkan firman itu. Ketika dia mengucapkan roh Tuhan ada padaku. Dia tidak akan berani berpikir dirinya itu adalah Tuhan. Tidak akan berani. Tapi ketika Yesus, karena dia itu memang adalah memang Allah yang menyamar kan. Makanya Yesus mengatakan pada saat ini genaplah firman. Jadi Yesus ketika bicara itu saudara itu berbeda dengan manusia lain. Disitulah kita tahu Yesus itu adalah Allah itu. Makanya tepat dikatakan dia, kalau engkau lihat aku, engkau sudah melihat Allah. Melihat Bapa. Tepat. Tetapi di satu sisi, Yesus itu punya pikiran, itulah namanya pikiran Kristus. Ya, di dalam dia itu ada satu watak. Apa wataknya? Dia itu ciptaan. Tapi bukan ciptaan yang sudah rusak. Tapi dia itu ciptaan atau dia itu adalah manusia standar. Seperti yang diajarkan oleh guru kita dulu. Yesus manusia standar. Patron. Sebagai satu kita itu untuk sebagai satu referensi atau rujukan. Gitu. Untuk kita boleh melihat bagaimana harusnya kita menjadi manusia. Itulah Yesus. Makanya lihat hidupnya. Ya, dia itu tidak pernah memikirkan diri sendiri. Dia itu tidak semena-mena, dia tidak memakai kuasanya untuk memaksakan kehendaknya, tidak. Makanya saudara, ketika kita itu mulai mengikut Tuhan, maka kita akan melihat seolah-olah hidup itu tidak adil. Kita akan melihat orang lain kok hidupnya enak. Kok kita nggak bisa? Kok kita beda? Kok kita beda? Ya, jadi orang-orang yang dipilih itu saudara ya, orang-orang yang terpilih itu sejak dari semula, mereka itu menjadi berbeda. Orang lain bisa hidup semaunya gitu, nggak ada apa-apa gitu kan. Kok yang satu itu kok hidupnya menderita aja kayak gitu misalnya. Sebetulnya itu ketika kita mulai menyadari sekarang gitu, tanpa sadar kita itu sedang mau dibuat Tuhan itu menjadi satu pertunjukan gitu. Ini loh, aku itu ini loh. Jadi secara diam-diam saudara, nanti kalau kita mengerti gitu ya, secara diam-diam kita itu akan benar-benar mulai merasakan bagaimana perasaan kesepian Tuhan. Saudara akan ngerti nanti. Ketika saudara mulai mengalami kesendirian, kau berbeda dengan orang. Kita mungkin akan sulit menemukan siapa ya kira-kira orang yang bisa memahami seperti kehidupan yang kita jalani. Perhatikanlah saudara. Orang-orang ingin bergabung dengan kita.
kita kan sudah berusaha bagaimana menjadi baik gitu. Saya ingat ketika saya khotbah gitu ya. Karena saya begini saudara. Apalagi kalau awal-awal saudara kita rasanya itu saudara. Kalau ngomong apa gitu tentang firman Tuhan ini. Rasanya orang itu apa ya kayak ditantang gitu loh. Orang menentang kita. Makanya kita berusaha sebaik mungkin gitu. Tapi coba lihat. Adakah yang bisa mengikuti apa yang kita dengarkan? Itu saudara setiap minggu saudara saya itu, tahukah saudara itu saya tersiksa sekali. Iya, setiap minggu. Tersiksa gimana saudara? Kalau kita persekutuan seperti ini saudara, itu saya sangat menikmati saudara. Tuhan bisa bebas bicara apa saja. Kan tanpa sadar kan, saya merasakan sedikit loh perasaan Tuhan itu. Karena kan kita yang sepakat tuh, bahwa kita semua yang ada di sini sedang mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita. Maka saudara, ketika kita terus berulang-ulang seperti itu, apa yang kita pikirkan itu menjadi terjadi. Makanya apa yang kita takutkan, itulah yang akan menimpa kita. Makanya dari situ saudara, mulailah gitu, apa ya, saudara harus menjadi bijaksana gitu, dalam hidup ini. Gitu. Jangan bebal gitu. Kita sudah mendengarkan banyak dari firman Tuhan. Gitu. Ayo, hidupi Tuhan itu gitu. Jangan menjadi apa ya, salah gitu. Saudara, seperti yang saya katakan saudara, kehadiran kita itu bisa menjadi bumerang. Iya, jadi waktu kita tanpa sadar itu telah menghidupi Tuhan, maka setiap orang yang memperlakukan kita tidak benar, mereka seperti memperlakukan Tuhan itu tidak benar. Iya, siapapun kita di sini. Jadi nggak ada misalnya ketika saya pertama kali mengucapkan ini, bukan berarti saya jadi istimewa dari saudara. Tidak. Itulah pikiran Kristus. Yesus tidak pernah memikirkan dirinya istimewa. Itu dari sisi dia sebagai ciptaan. Makanya dia mengatakan, aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Bukan bukan Allah yang di sorga yang bilang itu. Tapi Yesus sebagai manusia standar. Tapi aku menyebut kamu sahabat. Diangkatnya derajat murid-murid. Sama saudara. Jadi ketika dalam posisi sekarang, ketika saya bertumbuh. Bertumbuh itu bukan berarti saya itu jadi lebih tinggi dari saudara. Itu tidak boleh. Itu bukan pikiran Kristus. Kita mesti mengenali ya. Ketika kita bicara, kita bisa ngomong, kita bisa menjelaskan banyak hal, kita bisa melakukan mujizat. Kita itu bukan berarti kita itu menjadi lebih daripada yang lain. Saudara mesti simpan itu baik-baik. Tapi memang tidak sembarang orang bisa mengalami seperti yang saudara alami. Sama seperti yang saya katakan. Jadi saya tetap, itu yang disebutnya, kenapa Paulus itu harus ada duri dalam daging di dalam. Tadinya itu berusaha, saudara. Jadi dia berusaha ingin benar-benar menjaga seluruh hidupnya itu, saudara. Karena benar kudus. Makanya sampai dia itu bekerja. Supaya tidak menjadi beban. Iya. Makanya itu juga, saudara, yang saya buat dulu gitu. Tapi apa yang terjadi? Saya menjadi sombong kan? Karena apa? Level saya sama-sama saudara, tapi saya bisa tetap mengasihi Tuhan.
Ingat nggak dulu saudara? Tempat saya paling jauh misalnya gitu, anak saya paling banyak gitu. Lihat perjuangannya. Gitu. Sehingga justru itu juga menyinggung orang lain kan? Karena saya sering membanggakan diri saya. Tapi semakin bertumbuh, coba saudara lihat. Saya boleh merasakan gitu. Ketika Tuhan hajar saya. Gitu. Kan? Dihajarnya sampai sakit, sampai ini, gitu. Sampai, waduh, saya sampai bilang sama saudara, saudara sendiri yang menentukan PK saya lah, dan sebagainya gitu kan. Ingat? Tapi ketika saya mulai menyadari, itu ternyata belum dewasa gitu. Oke? Nah, di situ saudara, saya benar-benar melihat sendiri. Di sinilah saudara, saya mulai memahami bagaimana Yesus bertumbuh. Gitu. Baru ngerti, oh, melalui pengalaman yang saya alami. Apalagi ketika saya berkali-kali gitu, saya itu kayak bergumul gitu dengan Tuhan awalnya itu. Sudah merasakan itu kan? Itu benar-benar nyata. Saudara. Tapi dengan sekarang ini saudara, benar-benar saudara, berbeda dengan Tuhan yang pertama kali kita jumpai. Makanya saudara, ketika Tuhan menampakkan diri kepada Yohanes itu di Pulau Patmos, lihat matanya merah katanya kan gitu kan, suaranya bagai desau air bah gitu. Itu mungkin dirasakan orang, tapi karena mereka fokusnya kepada saya secara manusia saja, tidak mulai boleh melihat gitu kalau memang Tuhan itu sedang datang di antara kita. Orang-orang sombong gak kelihatan dia. Karena manusia itu saudara saling menghargai, saling cari muka. Makanya Tuhan sangat benci. Bagaimana kamu akan mengenal aku? Di mana kamu itu saling mencari hormat satu dengan yang lain. Saudara ingat nggak waktu itu? Mungkinkah kalau lihat hati saya, mungkinkah saya itu seperti itu kepada ibu rohani saya? Saya kan menilai kan kata-kata itu kan, apalagi yang paling mungkin menyakitkan bagi dia apa? Kayak cacing kepanas. Ingat, itu saya ingat, saudara. Tapi mau bagaimanapun saya ungkapkan hati saya kepada ibu saya, dia kan nggak tahu kan. Karena saya yang tahu perasaan itu. Bagaimana benar-benar saya anggap dia ibu saya. Iya, tapi sebagaimana Yesus menganggap Maria benar-benar ibunya. Apakah Maria itu benar-benar memahami itu? Enggak memahami dia. Apalagi ketika Yesus bilang, siapakah ibuku? Dia sangat tersinggung. Makanya ketika Yesus melayani, Maria nggak mendengarkan. Yang mendengarkan justru Maria, perempuan berdosa. Iya, Marta Maria itu perempuan berdosa. Ya. Jadi ketika Maria itu namanya sama kan, kebetulan kan. Tapi nggak ada yang kebetulan. Iya, itu sangat menghibur dia. Jadi setiap kali dia memandang Maria itu, dia memandang sekaligus dua. Sebagai saudaranya perempuan dan sebagai ibu. Iya, sebagai adiknya perempuan dan sebagai ibu. Makanya saudara ketika saudara perhatikan, gitu, mungkin uh, orang nggak ngerti ketika saya menganggap misalnya Mama kayak itu kayak adik saya perempuan. Mama kayak nggak akan ngerti. Dia nggak ngerti. Yang ngerti saya.
Karena saya yang menjalani hidup saya. Sama dengan yang lain juga begitu. Ibu-ibu di sini mungkin nggak akan mengerti gimana hati saya, gimana hati Tuhan itu, seperti yang dialami oleh Tuhan itu, saya rasakan seperti itu terhadap ibu-ibu perempuan. Kalau secara orang Batak misalnya, saya dengan istri adik saya gitu. Itu kan tentu kan sangat sungkan, jauh sekali gitu. Dia panggil saya Amang gitu, saya harus panggil dia Inang. Itu karena aturan Batak. Gitu ya. Itu sangat jauh itu, saudara. Itu nggak bisa kalau adat Batak dulu nggak bisa ketemu hadapan muka dengan muka kayak gitu nggak bisa. Jadi kadang-kadang masih tersimpan gitu kan. Nah, jadi saudara, ketika kita mulai gitu ya mengalami Tuhan itu secara perlahan, saudara. Ketika kita itu mulai melewati satu batas umur gitu ya 50, 60, 70, kita kan sudah melewati satu fase di mana fase eh, hal-hal untuk berkembang biak kan nggak ada lagi nantinya. Kan nggak ada kan, makanya kan ada fase kalau itu kan steril lah segala macam kan gitu. Karena kan tidak ada lagi di situ. Akan ada kehidupan yang kita jalani. Makanya dikatakan seperti di sorga. Makanya kan ketika si apa namanya orang Israel, orang Yahudi itu kan bilang kayak gini kan, gimana di antara kami ada seorang yang uh, sampai apa namanya, sampai seorang perempuan yang sampai terus mati terus menikah lagi, ini kan adiknya dengan ini menikah lagi gitu kan. Nanti siapa yang akan jadi suaminya katanya kayak gitu kan. Di kehidupan yang akan datang. Itu Tuhan itu kamu itu jangan sesat. Di sorga itu tidak ada kawin mengawinkan. Adalah artinya gitu. Tidak ada. Itu adalah satu fase kehidupan yang berbeda. Di kehidupan yang akan datang. Jadi ada fase. Coba perhatikan saudara fase hidup saudara. Jadi kalau kita bandingkan dengan dulu. Itu rasanya saudara. Kita itu kehidupan ini jauh sekali. Panjang sekali. Ada banyak kehidupan yang tidak kita tidak kita ngerti apa itu kebahagiaan. Kita masih punya pikiran jadi manusia itu. Tuhan tahu saudara. Ketika kita memiliki segala sesuatu mungkin awalnya kita itu kita pikir bahagia gitu. Tapi sebentar saja sudah hilang kebahagiaan itu. Iya. Nah, bayangkan Tuhan itu saudara. Kira-kira kebahagiaan apa sih yang mau dicapai oleh Tuhan lagi? Coba bayangkan. Dia punya segalanya. Jadi kalau kita itu membayangkan kita punya segalanya. Aduh Tuhan itu saudara. Oh dibilang gimana? Kita memandang Ayub saja setelah dia dipulihkan rasanya gimana gitu coba. Ya, gimana coba? Dia milih kemana gitu kan. Coba kebahagiaan apa yang diinikan dia gitu. Coba saudara bayangkan kehidupan saudara sebagai Ayub yang sudah dipulihkan gitu. Iya kan? Anak-anaknya cantik. Ini semua baik gitu kan. Lalu peternakannya bagus. Mungkin persawahannya bagus atau apa saja gitu ya. Dia pengen apa gitu. Dia pengen mungkin dia punya tempat gitu. Ada pohon-pohonan di sana. Di mana ada orang, setiap orang yang lewat ke sana. Ayo silakan kalian ngambil. Tapi dirawat ya. Kalau kalian duduk di bawah pohon pohon manggaku di sana itu kalau pas lagi musimnya berbuah gitu kalian boleh duduk di sana dia buat tempat duduk gitu kan dia buat taman-taman lah gitu kan dia buat ini indah gitu kan dia ciptakan sorga di kotanya Ayub itu ya kan dia menikmati setelah sekian waktu kira-kira menurut saudara kalau itu monoton apakah itu kehidupan kebahagiaan yang dialami oleh dia kira-kira kalau saudara bayangkan diri saudara kan saudara juga sudah pernah memiliki apa yang
soal rindu-rindukan gitu kan, apapun itu. Makanya saudara ketika ketika waktu mulai memiliki di sana gitu, gitu. Lupa, gitu. Mas mau ini, oh rasanya sudah pas ini, usaha ini misalnya, nggak jadi, mau jadi guru, gitu. Udah pas gitu, itu bisa-bisanya, waduh, terjadi peristiwa yang nanti kalau aku jadi guru di sini gimana, gitu kan? Nah coba, yang lain lagi, yang lain lagi, begini, orang sudah mau kasih apa namanya, bikin usaha di situ mau jualan, itu kayak tertutup kan? Tahu nggak? Tuhan itu saudara, ketika membuat peristiwa itu, sama seperti kita ini. Coba lihat, ya kita oh, ibu ini buat ini, kita punya ini. Sampai kemarin ketika rasanya sudah dekat waktunya kita mau beli gitu kan. Ruko ini misalnya gitu. Bisa, bisa saja. Kita bisa memiliki misalnya lahan tanah yang luas gitu. Bisa, semua bisa. Tapi waktu kita pun sudah mencapainya. Coba lihat. Saya yang paling tahu saudara bagaimana bagaimana bahagianya kami dulu ketika belum ada gereja Tabgas. Kami yang tahu. Yang tahu. Iya, setelah itu ada. Wah, rata-rata begitu. Saudara. Ketika saya pengen sekali gimana, saya pikirkan mungkin gereja yang di Kapling lama itu mungkin itulah ininya saudaranya. Saya berusaha membantunya. Tiba-tiba saya saudara, ketika saya tanya kemarin, gitu kan. Ya gimana sekarang nak? Udah sampai di mana gitu kan? Wah, pas sudah mau dibangun saudara lagi gitu. Wah, semua pada sakit saudara. Ketua panitianya sakit lah. Si ini dari ini loh. Waduh. Iya, sehingga berhenti itu saudara. Lagi. Padahal sudah mau dilanjutin lagi. Saya dia apa? Saudara, karena kita mulai menghidupi jalannya Tuhan. Nah, ini dia saudara. Saudara semua perhatikan gitu. Iblis pasti akan suka ini dia saudara. Suka mengganggu pekerjaan Tuhan itu. Makanya saudara ketika mereka nggak bisa lewat Samaria itu. Dia bisa harusnya. Karena kan yang diingat oleh murid-muridnya itu adalah Elia. Karena kan Yesus itu kan dianggap kan sebagai Elia kan. Makanya pikirannya mereka begitu. Siapakah anak manusia? Ada yang bilang Elia, ada yang bilang Musa kan gitu kan. Makanya bandingannya gitu. Kalau engkau itu benar adalah yang akan datang, engkau mesti lebih besar dari Musa. Jadi mereka menunggu perbuatan yang besar. Mungkin dia belah laut lah gitu kan. Dia kemana gitu. Mereka menginginkan kayak gitu saudara. Makanya dipancing sama muridnya. Apakah engkau mau guru? Kalau kami minta api dari langit gitu. Itu dipancing. Karena kan mereka melihat. Sepatah kata saja dari engkau tuh kan. Aku butuh. Aku ini pemimpin. Kalau apa yang katakan kepada bawahanku, A, maka A akan dilakukan. Berdiri, berdiri gitu. Dia benar-benar imannya kayak gitu seperti pada Tuhan Yesus kan si perwira itu kan. Ketika anak buahnya sakit itu, saudara. Sama seperti itu, saudara. Murid-muridnya itu, saudara. Kalau Tuhan setuju, pasti jadi gitu. Makanya mereka berani. Guru, gak usah kamu yang bilang lah gitu. Aku aja yang bilang gitu. Turun Nabi bilang, turun. Tapi saudara, disitulah Tuhan Yesus mengenali. Oh ini iblis ini gitu. Makanya dia bisa bilang sama Petrus, enyahlah engkau iblis. Gitu loh saudara. Itu langsung saudara iblis itu terkejut dia saudara. Karena kan Tuhan sangat mengenal dia. Yesus sangat mengenal dia. Si iblis itu. Ingat dari pencobaan pertama kali kan? Ketika dia berpuasa itu kan? 40 hari itu kan?
Oh, kamu itu anak Allah loh. Kamu bisa buat itu. Gampang kan bagimu itu? Tapi dia jawab apa? Manusia tidak hidup dari roti saja. Wes. Coba saudara, dari sudutnya dari situ saudara. Ketika kita dicobai masalah makanan gitu kan. Saudara bisa jawab kayak gitu. Iya. Jadi masalah kebutuhan kita gitu. Kalau Tuhan menghendaki anakku sekolah, Tuhan sudah sediakan. Gitu. Gitu santai aja saudara. Kalau Tuhan menghendaki tempat ini milik kami, pasti jadi milik kami. Nggak perlu kita andalkan orang yang punya uang. Perlu. Iya, sesederhana itu sudah. Sesederhana itulah dia bisa menggerakkan apa saja. Percaya? Kita nggak boleh bergantung sama orang lain. Iya, tahukah saudara, yang sedih itu saudara gini. Kita sudah punya, kita ada uang kita misalnya. Terus kita tulus tolong orang. Kita kan nggak pengen apa-apa karena kita sudah punya. Tapi kita dikasih gitu. Itu sedih rasanya saudara. Seolah-olah perbuatan baik kita itu diukur dengan uang gitu. Tapi gimana? Mau bilang, kalau sudah dipaksakan kayak gitu, rasanya di sini nggak bisa. Tapi kalau itu mendesak, orangnya mendesak terus gitu ya. Mau nggak mau kan kita terima kan? Saudara, Tuhan itu saudara. Dia itu tidak pernah sedikit pun menghendaki kita berikan apa untuk dia. Enggak. Dia nggak pernah memaksa kita untuk menyembah dia. Dia nggak pernah paksa kita supaya kita berbuat baik. Nggak boleh kayak gitu. Iya. Dia nggak menghendaki kita perbuatan baik kita itu seperti robot. Tidak. Nggak bisa kayak gitu. Karena begini, saudara. Kalau kita berbuat baik kepada semua orang, akan ada kemungkinan bahwa orang itu akan memuja-muja kita. Iya, itu nggak berkenan di hadapan Tuhan. Iya, saudara, Tuhan itu sangat unik sekali seperti saya katakan dari awal. Nanti saudara akan mengerti ketika saudara menjalani hidup saudara. Disitulah saudara mengerti bagaimana hatinya Tuhan yang sesungguhnya. Saudara, bagi Tuhan, karena saya berani katakan ini saudara, karena saya mengalami berkat Tuhan itu. Iya, iya saudara. Saya benar-benar bagaimana mengalami berkat Tuhan di saat saya tidak bekerja. Iya, ya kalau saya ceritakan kemarin Om Twin gitu ya. Ketika saya tanyakan, kok bisa gitu. Ceritakan. Ceritakan bagaimana temannya itu tergiur dengan apa yang diperolehnya dia. Orang segitu siapa yang gak tergiur, saudara? Di situ Om Twin mulai merasakan, siapa ya orang seperti kita ya? Gitu. Iya, betul, saudara. Gimana kita bisa menemukan ketika dia mulai bergaul dia? Tampaknya oke, tapi ternyata ketika diperhadapkan masalah uang, eh, iya, saudara. Disitulah saudara kita mulai melihat Tuhan. Iya, dan masih jauh sekali, saudara. Ketika saya cerita kepada saudara bagaimana privilege Tuhan gitu ya. Iya, itu bagi saya. Hebat sekali, saudara. Tuhan itu berkati hidup kami. Iya,
Dan itu yang melatih saya, saudara, bisa tenang, bisa berbicara kepada saudara. Itu yang membuat saya itu berani, terus apa namanya, menguatkan Pak Twin gitu ya, ketika menjalani kehidupannya rasanya gimana gitu. Karena saya sudah ngalami bagaimana benar-benar saya tidak bisa buat apa-apa. Saya tidak bisa bekerja, istri saya pun kasih Tuhan tidak, saya tidak akan bekerja. Itu saya tertantang sekali, saudara. Puji Tuhan, saudara. Istri saya mengatakan seperti itu. Ternyata lihat, bisa. Iya, sampai dengan sekarang saya sangat yakin sekali. Bagaimana dengan pemeliharaan Tuhan itu? Sekarang coba saudara, kira-kira kira-kira kalau di posisi saya gitu, ketika bisa saya melihat itu semua. Iya, bahkan saudara kalau dalam pikiran saya seperti yang saya katakan, itu benar-benar loh saudara. Dalam pikiran saya ini, saya lebih pintar dari semua presiden sekalipun saya lebih pintar. Itu dalam pikiran saya saudara. Ketika saya mengetahui saya tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal dalam saya. Iya. Dan memang tahukah saudara, ketika seseorang sebelum jadi presiden, sebelum dia misalnya jadi apa gitu, tadinya dia orang biasa. Tapi ketika dia menjadi presiden, saudara, ada wawancara. Ketika dulu saudara memang ada tim-timnya, jadi tim bagaimana ingin membuat satu pemerintahan yang bersih di era pertama kali Jokowi. Jadi ada penasehat dan orang-orang itu sudah keluar, saudara. Lalu saudara ada seorang yang diwawancarai gitu. Kan orang yang wawancara ini pun dulu ada di tim itu gitu. Jadi dengan orang-orang ini gitu. Jadi sebutkan orang-orangnya gitu. Jadi dia tanya gitu. Kan ibu dulu, ibu kan di situ kan jadi penasehat, jadi kenapa di saat seperti ini sudah benar-benar rusak? Kenapa kalian tidak bisa? Kenapa kalian tidak bisa menasehati presiden? Kalian kan ada di sana. Di situ ya, sudah si ibu itu bilang kayak gitu. Dia deputi deputi berapa di penasihat apa namanya itu, ke kantor kepresidenan gitu, staf kepresidenan. Si ibu ini sudah deputi 5 kalau nggak salah. Jadi setiap kali apa yang mau mereka rancangkan gitu, saudara, itu sudah mereka ada. Kalau ngambil keputusan ini apa namanya, ini akibatnya. Itu saudara, orang-orang itu sudah mengingatkan. Apakah kalian, apakah ibu tidak mengingatkan? Apakah ibu tidak, siapa sebetulnya yang disebut sebagai pembisik itu? Gitu. Sampai tanya seperti itu, saudara. Karena dulu memang mereka itu jadi orang-orang di belakangnya si Jokowi ini ada itu. Ada timnya gitu yang sangat solid, yang merindukan bagaimana perubahan. Nah, apa jawabnya dia? Nah, kalau sudah masalah itu, kami sudah melakukan bagian kami. Tapi ada masalahnya adalah ketika seseorang itu punya kuasa, kita tidak mengenal dia lah. Iya, saudara. Disitulah ketika dipercayakan kuasa yang tadinya dia itu rendah hati. Disitulah ujian. Makanya saudara, ketika Tuhan menjadi manusia, ketika Tuhan datang kedua kali, apa artinya dia menyelamatkan kita, saudara? Kita diselamatkan dari kerusakan yang tadi itu yang telah diperlihatkan oleh Tuhan itu. Orang ingin menjadi seperti Tuhan. Supaya orang-orang memuji mereka. Tapi dengan diam-diam Tuhan mulai ceritakan kepada sekelompok orang ini. Sebetulnya bagaimana sebetulnya hatiku sebagai seorang pencipta. Walaupun aku bisa buat apa saja. Aku membatasi diriku. Bahkan aku telah menjadi manusia. Telah menjadi ciptaan seperti kamu semua. Jadi saya tahukah saudara, ketika dengan diam-diam Tuhan menampakkan diri kepada saudara, saudara akan belajar bersama-sama dengan Tuhan untuk mengetahui apa sebetulnya tujuan
hidup kita sebagai ciptaan. Tuhan itu jadi jalan, jadi kebenaran, jadi hidup. Tuhan itu, pengalaman Tuhan suatu saat akan kita alami sendiri. Oh, saudara, disinilah saudara artinya kita duduk di kaki Tuhan. Engkau akan mengerti. Iya. Engkau akan ngerti bagaimana arti daripada memerintah. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan dunia ini. Engkau akan lihat. Kita akan melihat apa yang ada di hati, di dasar hati Tuhan yang paling dalam. Kita akan mengerti. Kita akan lewat dari masa saudara kita mau mencari lebih dari orang lain. Ada satu kebahagiaan. Kebahagiaan Tuhan di saat pekerjaannya ini hampir selesai. Iya, indah sekali ini saudara. Bagaimana kita bergerak, bagaimana kita masuk dalam hidup yang kekal. Semua akan dijelaskan Tuhan, bukan hanya dengan kata-kata, tapi dari pengalaman hidup kita. Oh saudara, ini hari-hari ke depan sangat dalam dia ngajari kita. Bukan sekedar ngajar pengetahuan, tapi ngajar pengalaman Tuhan yang sangat dalam. Di mana kita itu seperti sahabatnya dia. Kalau dulu dikatakan Tuhan itu kesepian, sekarang kita mulai teman, kita mulai banyak teman. Artinya gini, sama dengan jumlah yang segini saudara. Dengan jumlah segini saudara, dalam persekutuan ini ketika saudara mendengarkan saya dengan serius, kira-kira seperti itulah perasaan. Dia sangat menikmati persekutuan. Baik saudara, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk persekutuan ini. Engkau memenuhi kami semua Tuhan dengan kasih, segala kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Wah, udah mau